saya Elvariana Ayu Asifa dari Prodi PGSD Tenjas A 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta. Di video ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang psikologi pendidikan dan inovasi pendidikan di Indonesia. Selamat menonton. Psikologi pendidikan dan inovasi pendidikan di Indonesia. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penerapan teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan. Dalam psikologi pendidikan dibahas berbagai tingkah laku yang muncul dalam proses pembelajaran. Di dalamnya, terkait berbagai tingkah laku yang perlu dimunculkan ketika guru mengajar dan bagaimana siswa itu belajar. Pentingnya mempelajari psikologi pendidikan. Dapat mengetahui seluk-beluk perbedaan karakter siswa dalam belajar dan cara mengatasi setiap perbedaan karakter tersebut. Sehingga dengan mempelajari psikologi pendidikan yang baik, calon guru mengetahui betul perbedaan karakter siswa dan tidak bingung dalam menghadapinya. Selain bisa memberikan solusi terhadap siswa yang memiliki masalah akademik, seorang guru juga dapat menjalin keterkaitan sosial dengan siswa. Selanjutnya, bisa menciptakan suasana positif dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi psikologi pendidikan. Yang pertama, perkembangan anak. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada aspek psikis setiap individu untuk menuju ke arah yang lebih sempurna dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru. Perkembangan tidaklah terbatas perubahan secara terus-menerus secara pasti, melalui suatu tahap yang sederhana ke tahap berikutnya yang semakin tinggi dan maju, walaupun sulit diukur dengan alat ukur. Tahap perkembangan kognitif anak. Yang pertama, tahap sensori motor. Yang kedua, tahap praoperasional. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Yang keempat, tahap operasional formal. Tahap sensori motor. Anak lahir dengan refleks bawaan dan dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Pada masa ini, kemampuan terbatas pada gerak refleks dan panca inderanya. Tahap praoperasional. Pada masa ini, anak mulai dapat menerima rangsangan meski masih sangat terbatas. Tahap operasional konkret. Pada masa ini, anak sudah mampu melakukan pengurutan dan klasifikasi terhadap objek maupun situasi tertentu. Tahap operasional formal. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan menguasai penalaran. Yang selanjutnya, perkembangan remaja. Charlotte Alberti mengemukakan bahwa masa remaja merupakan suatu periode dalam perkembangan yang dijalani seseorang yang terbentang sejak berakhirnya masa kanak-kanak sampai awal masa dewasa. Masa remaja berlangsung pada usia 11-13 tahun sampai dengan 18-20 tahun. Aspek perubahan pada fase remaja terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, aspek fisik. Pada aspek fisik, anak memasuki masa pubertas yang ditandai dengan perubahan tubuh, faktor hormonal, mengubah tubuh, bertambah besar dan tinggi, emosional, sensitif, sosialnya berubah. Yang kedua, aspek intelektual atau kognitif. Pada perkembangan ini, orang tua harus memahami kecerdasan dan menstimulasi sesuai tahapan. Yang ketiga, aspek emosional. Pada tahap ini, kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Dan yang keempat, aspek sosial. Pada tahap ini, orang tua harus memposisikan selalu hadir ketika dibutuhkan, memberi apresiasi atas usaha yang dilakukan, mendukung untuk berkreasi dan produktif. Yang selanjutnya, perbedaan individu. Dalam aspek perkembangan individu dikenal 2 fakta, yaitu semua diri manusia mempunyai unsur kesamaan di dalam pola perkembangan dan di dalam pola yang bersifat umum dari apa yang membentuk warisan manusia secara biologis dan sosial. Tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan yang berbeda. Faktor penyebab adanya perbedaan individu terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan merupakan faktor-faktor
faktor biologis yang dimiliki oleh seorang individu yang diturunkan melalui pewarisan genetik dari orang tuanya. Faktor lingkungan antara lain status sosial, ekonomi, pola asuh orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Teori behavioristik. Teori behavioristik sendiri merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Maksud dari stimulus atau rangsangan adalah segala bentuk apapun yang guru sampaikan kepada pembelajar, dan respon adalah bentuk tanggapan pembelajaran dari apa yang disampaikan oleh guru. Dalam pelaksanaannya, guru harus memperhatikan dengan teliti tentang stimulus dan respon, sebab apapun yang guru sampaikan dan apapun yang ditanggapi pembelajar harus bisa diukur dengan baik. Bila disimpulkan, tujuan dari teori ini adalah siswa bisa diasumsikan sudah belajar bila mereka telah memperlihatkan perubahan dalam tingkah lakunya. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang berpusat dan berfokus pada proses belajar yang memasukkan cara berpikir dengan kompleks dalam sistemnya. Teori kognitif juga memusatkan pada faktor dari suatu entitas yang saling terkait pada keseluruhan konteks yang dimaksud. Teori kognitif memiliki dasar bahwa belajar adalah suatu aktivitas internal yang terdiri dari pemahaman, pengingat, pemrosesan data, dan perasaan. Sehingga belajar adalah kegiatan individu di ranah privat untuk berpikir secara kompleks. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah pembelajaran yang memfokuskan pada seorang individu, di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Teori ini berlandaskan pada belajar yang memanusiakan manusia. Esensi dari teori humanistik adalah bahwa cara pendidikan untuk mencapai bentuk yang tepat sasaran dan cara belajar yang dapat mengembangkan potensi terbesar seorang manusia dengan cara kreatif dan inovatif. Pada penerapan teori belajar humanistik ini memfokuskan pada peranan kognitif dan afektif. Faktor esensial lain dalam penerapan teori humanistik ini adalah guru harus bisa menyemangati siswa agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan konsisten dan baik. Teori belajar Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik asli Indonesia, Ki Hajar Dewantara melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologisnya. Menurutnya, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figur keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Konsep belajar Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yang kedua ing madya mangun karsa, dan yang ketiga tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo, yang berarti guru sebagai pemimpin atau pendidik berdiri di depan dan harus mampu memberi teladan kepada anak didiknya. Ing madya mangun karsa, yang berarti bahwa seorang pemimpin atau pendidik ketika berada di tengah harus mampu membangkitkan semangat dan berkreasi pada anak didiknya. Yang ketiga, tuturi handayani, yang berarti bahwa seorang pemimpin atau pendidik berada di belakang, mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani belajar di depan dan sanggup bertanggung jawab. Lingkungan belajar. Lingkungan yang kondusif untuk belajar adalah dapat membuat peserta didik bergairah untuk belajar dan guru dapat melakukan tugasnya sebagai pendidik dengan baik. Faktor yang berpengaruh dalam menentukan lingkungan yang kondusif di sekolah untuk belajar adalah kebijakan tempat pendidikan dari pimpinan serta manajemen kelas atau pengelolaan kelas yang efektif oleh tenaga pendidik. Pengelolaan kelas agar dapat berjalan efektif dan efisien dengan membuat peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajarannya.
Motivasi belajar. Motivasi merupakan kekuatan di balik perilaku dan dapat menjelaskan mengapa seseorang melakukan sesuatu. Motivasi yang dimiliki oleh seseorang didorong dan diarahkan oleh motif-motif internal yang terdiri dari kebutuhan atau need, kondisi, dan emosi. Ada 4 perspektif motivasi, yaitu yang pertama, behavioral. Menekankan pada reward dan punishment sebagai kunci dalam menentukan motivasi peserta didik. Yang kedua, humanistik. Menekankan pada kemampuan peserta didik dalam pengembangan diri secara personal dan kebebasan untuk menentukan pilihan. Yang ketiga, kognitif. Pikiran akan menjadi guide bagi motivasi seseorang. Dan yang keempat, sosial. Menekankan pada keberadaan orang lain untuk mendorong perilaku. Faktor yang membuat seseorang dapat termotivasi untuk belajar. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya dan bekal untuk menjalani kehidupan. Faktor eksternal yaitu dapat berupa rangsangan dari orang tua atau lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Evaluasi belajar. Pada hakikatnya, evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap suatu pembelajaran di mana seorang pendidik mengukur atau menilai peserta didik dengan menggunakan alat tes. Tugas evaluasi diri adalah untuk melacak proses belajar peserta didik apakah sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan. Evaluasi pembelajaran sangatlah penting dilakukan karena kita harus mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh peserta didik itu sendiri. Fungsi evaluasi belajar. Yang pertama, fungsi seleksi. Fungsi seleksi berfungsi untuk keperluan seleksi, menyeleksi calon peserta suatu lembaga pendidikan berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, fungsi penempatan. Berfungsi untuk keperluan penempatan agar setiap orang atau peserta didik mengikuti pendidikan pada jenis dan jenjang pendidikan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Dan yang ketiga, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik berfungsi untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar, dan menetapkan cara mengatasi kesulitan belajar tersebut. Diagnosis kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar seseorang. Hambatan itu menyebabkan orang tersebut mengalami kegagalan atau setidaknya kurang berhasil dalam mencapai tujuan belajar. Salah satu hal yang bisa dijadikan kriteria untuk menentukan apakah seseorang mengalami kesulitan belajar adalah sampai sejauh mana ia terhambat dalam mencapai tujuan belajar. Faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas 2 macam. Yang pertama, faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yakni hal-hal atau keadaan yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor intern ini meliputi gangguan atau kekurangan maupun psikofisik siswa yang bersifat kognitif dan efektif serta psikomotor. Yang kedua, faktor ekstern yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa. Faktor ekstern siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, inovasi pendidikan di Indonesia. Pertama, pembelajaran dengan aplikasi. Peserta didik dapat menggunakan aplikasi yang mereka miliki sebagai perangkat pembelajaran yang membuat mobile learning menjadi solusi baru dalam perkembangan dunia pendidikan. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan
efektif sekaligus mengajak peserta didik lebih aktif jika saat ini adalah era teknologi digital dan kemungkinan ide pembelajaran yang kita kembangkan lebih banyak berhubungan dengan teknologi digital karena secara mayoritas peserta didik akan lebih tertarik menghadapi sesuatu yang baru. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Keterlibatan siswa di dalam kelas menjadi satu masalah terbesar dalam dunia pendidikan. Ruang kelas biasa dirasa cukup sulit untuk membuat siswa tetap fokus dengan materi yang diberikan. Hal ini dikarenakan pengajar tidak mengetahui apa yang sebenarnya membuat siswa tetap tertarik dalam kelas. Yang ketiga, pembelajaran reaktif. Lebih melibatkan peranan guru dalam membuat proses pembelajaran dalam kelas menjadi lebih menarik bagi peserta didik, lebih efektif dan menggunakan pendekatan imajinatif. Pendekatan proses pembelajaran kreatif akan sangat beragam jika diterapkan pada dunia pendidikan. Disinilah seorang guru masing-masing jenjang pendidikan dapat menyesuaikan metode pembelajaran kreatif atau membelajarkan kreatif yang diterapkannya. Sekian video yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.